Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu? Oke, Dengar, terima Bu. kasih. Oke, kita mulai ya. Selamat datang di kelas AKA untuk IF 4702 PJJ. Di kelas ini, selama 1 semester ke depan, saya akan mengampu. Di hari ini, kita hanya akan perkenalan dan juga sedikit pengantar terkait materi analisis kompleksitas algoritma. Perkenalkan, nama saya Gia, Gia Septiana Wulandari, tapi kalian bisa panggil saya Gia. Ruangan saya di TWLT, tapi mungkin karena ini kelas PJJ, jadi tidak sangat jarang ya kayaknya ke kampus. Jadi kalian bisa mengontak saya melalui email di giaseptiana@telkomuniversity.ac.id ataupun bisa mengontak melalui Telegram di G Wulandari. Kalau misalnya kalian ada feedback terkait kelas saya, kalian bisa submit ke Google Form yang ada di bawah ini di feedback Gia secara anonim. Di sini kita akan berada bersama di kelas analisis kompleksitas algoritma di IF 4702 PJJ. Untuk jadwal di Igresias itu adalah Kamis jam 6.30 sampai 20.10. Tipe kelasnya itu online. Jadi untuk pekan pertama saja kita online sinkronus. Pekan selanjutnya kita akan online asinkronus. Jadi saya akan mengupload materi yang diperlukan di LMS. Jadi pastikan kalian sudah masuk di LMS paling lambat di minggu depan. Kalau misalnya ada yang masih terkendala untuk masuk di LMS-nya, pastikan kalian terdaftar di kelas ini di KSM kalian paling lambat di minggu depan ketika PRS, dan silahkan self-enroll melalui menu Celo yang ada di Igresias. Kalau misalnya kalian merasa diperlukan online sinkronus tambahan selain di pekan ini, silahkan feel free untuk request ke saya. Nanti kita bisa adakan online sinkronus lagi kalau misalnya banyak yang merasa perlu. Nah, untuk mata kuliah AKA ini sendiri intinya adalah di sini kita mempelajari bagaimana sih kita bisa menghitung kompleksitas dari suatu algoritma. Jadi kalian akan mempelajari notasi-notasi yang diperlukan, ada big O, big omega, big theta, dan ini dipakai untuk menentukan kompleksitas, kelas kompleksitas, baik itu untuk algoritma iteratif ataupun algoritma rekursif. Kemudian kalau misalnya saya kurang tahu ya demografinya seperti apa. Kalau misalnya kalian ada yang mengulang dari tahun lalu, mungkin yang tahun ini itu agak berbeda karena ada perubahan kurikulum. Jadi ada beberapa materi yang dihapus dari kurikulum lama. Jadi mulai semester ini topik-topik yang diajarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang teman-teman kalian punya di semester kemarin ataupun sebelumnya. Untuk PLO sendiri kita berada di PLO 3, yaitu gimana sih kita bisa mengaplikasikan dasar matematik, sains, dan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dunia informatika. Ada CLO juga, kita punya 2 CLO, yaitu terkait bagaimana kita memahami prinsip dasar dari algoritma dan juga bagaimana kita bisa mengaplikasikan prinsip dasar tersebut baik dari IPA-nya atau sainsnya ataupun dari matematiknya untuk memecahkan suatu masalah di bidang informatik. Bedanya dengan kurikulum kemarin, mungkin kalian kurikulum kemarin mengenalnya itu cuman PLO dan CLO saja. Nah, sekarang
yang dulu kita kenal sebagai CLO, sekarang kita mengenalnya sebagai sub CLO. Jadi ada 3 sub CLO di sini. Yang pertama terkait bagaimana kalian bisa memahami dan menjelaskan konsep dasar terkait kompleksitas waktu, termasuk notasi-notasi yang tadi sempat saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian bisa menghitung kompleksitas waktu dari suatu algoritma iteratif. Dan yang ketiga itu bagaimana kalian bisa menghitung kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Ini materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Untuk hari ini kita perkenalan dulu aja dan juga ada sedikit penjelasan terkait analisis kompleksitas algoritma itu sendiri. Kemudian di mulai minggu depan sampai minggu keempat itu kita akan masuk ke sub CLO pertama, di mana di sini kita mempelajari dasar-dasar yang perlu kita pahami dalam analisis suatu algoritma, khususnya untuk kompleksitas suatu algoritma. Mulai dari input size, basic operation, dan seterusnya. Itu sedikit akan kita bahas juga di hari ini. Cuman untuk lebih dalamnya kita akan bahas di 3 minggu selanjutnya. Kemudian akan diteruskan 3 minggu selanjutnya untuk sub CLO yang kedua, itu terkait pembuktian, bukan pembuktian, perhitungan kompleksitas waktu untuk algoritma iteratif. Itu ada di pekan 5 sampai pekan 7. Kemudian di pekan 9 sampai pekan 14 itu sub CLO yang terakhir terkait perhitungan kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif. Ujian itu akan ada di 2 kali, di pekan 8 dan juga pekan 16. Di pekan 8 itu adalah untuk 2 sub CLO pertama, dan untuk pekan 16 itu adalah untuk sub CLO yang terakhir. Ini penilaian yang akan kita terapkan untuk mata kuliah ini. Kita akan punya ujian, kemudian kita akan punya latihan dan juga kuis. Kemudian kita akan punya tugas besar juga. Dan tugas besar itu bobotnya sekitar 30%. Kalau latihan dan kuis itu sekitar 20%. Dan untuk ujian itu yang paling besar dia 50%. Dan ini adalah untuk masing-masing sub CLO-nya. Ada perubahan indeks, mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya. Jadi mulai semester ini ada perubahan batas bawah untuk indeks A dan AB. Kalau sebelumnya A itu bisa didapatkan dengan minimal nilai 80,01, sekarang nilai A baru bisa didapatkan dengan minimal nilai 85,01. Jadi batas bawahnya naik. Untuk AB yang biasanya 70 sekarang jadi 75. Dan untuk B sampai E seingat saya sih masih sama ya dengan sebelumnya. Jadi yang berubah itu adalah untuk A dan juga untuk AB. Nah, untuk perkuliahan sendiri, konten setiap minggunya akan saya post setiap pekannya paling lambat di jadwal kita mulai, yaitu di Kamis jam 6:30. Paling lambat di Kamis 6:30, tapi untuk semua deadline akan saya mulai dari Kamis 6:30 ini, walaupun saya sudah post dari sebelumnya. Yang akan saya post itu adalah video pembelajaran, dan di dalamnya rencananya akan ada quiz yang embedded di dalamnya. Dan kalian harus lolos PAS skor quiz tersebut. Mungkin akan berbeda-beda nilai minimal untuk lolosnya. Dan ini akan menjadi poin kehadiran kalian untuk setiap minggunya. Oke, jadi dari video-video yang bisa jadi lebih dari satu video, karena saya usahakan videonya sesingkat mungkin untuk satu video, tapi mungkin dalam 1 minggu ada beberapa video, tergantung pada materinya. Kemudian
kehadiran akan dihitung oke kalau misalnya kalian mengerjakan kuisnya dan mendapatkan nilai minimal. Akan disebutkan di kontennya nanti. Kemudian untuk setiap minggunya selain video akan ada latihan. Latihannya bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk multiple choice, multiple answer, bisa juga short answer. Dan untuk latihannya itu akan dibuka selama 1 minggu penuh, dimulai paling lambat di Kamis 18.30 tadi. Jadi ditutupnya itu adalah di Kamis jam 18.29. Ya. Jadi tadi kalau kalian lihat di rubrik penilaian, untuk assessment di mata kuliah ini ada kuis, ada exercise, ada ujian, ada juga group project. Nah, kalau kuis itu embed di weekly videonya. Saya lupa belum menambahkan di sini, ada 4 kali kuis tambahan juga. Itu mungkin ada di pekan 5, 7, 11, dan 14. Untuk tanggalnya nanti eh, akan saya umumkan di grup Telegram juga, selain tentunya di LMS, jika ada kuis yang perlu kalian kerjakan. Untuk kuis sendiri, waktu pengerjaannya, kuis yang bukan di video ya, waktu pengerjaannya mungkin sekitar 10 sampai 14 hari. Itu akan bergantung pada koordinator nanti. Kemudian latihan, untuk latihan seperti yang tadi eh, sempat di-mention, akan berupa bisa esai, bisa multiple choice, multiple answer, bisa short answer questions, dan itu akan dibuka untuk 1 minggu penuh, dimulai Kamis setengah 7 paling lambat. Tapi akan ditutupnya setiap Kamis minggu depannya, Kamis sore minggu depannya. Untuk ujian akan diadakan di pekan 8 dan juga 16. Seminimal-minimalnya akan dibuka selama 1 minggu penuh. Maksimalnya dibuka selama 2 minggu. Kemudian untuk tugas besar, kalian akan diminta untuk membuat tugas besar berkelompok, 2 orang, 1 kelompok, dan deadline-nya itu ada di pekan ke-15. Tapi bisa dikumpulkan sebelumnya, tentunya ini paling lambat di pekan 15. Untuk proyeknya sendiri, itu kalian diminta untuk secara berkelompok berisi 2 orang, itu diminta untuk mencari suatu masalah, dan kemudian kalian membuat 2 algoritma, 1 iteratif dan 1 rekursif, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ini untuk setiap kelompok seharusnya beda masalah, jadi nanti akan disediakan Excel untuk mendata masalah yang kalian ambil di kelompok kalian, agar ada keunikan yang kita cek. Terus setelah kalian membuat algoritmanya, kalian bisa mengkodekan algoritmanya atau membuat programnya. Kemudian analisis kompleksitas dari algoritma tersebut berdasarkan algoritma yang telah dibuat dengan menggunakan teknik-teknik yang akan dijelaskan dalam mata kuliah ini. Kemudian selain menggunakan teknik yang telah dijelaskan, kalian juga akan menganalisis running time-nya dari algoritma yang sudah kalian buat programnya tadi, dan mengecek di berbagai input size mulai dari 1, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 10.000 contohnya. Nggak harus 10.000, kalau misalnya kompleksitasnya cukup eh, berat, bisa jadi hanya sampai 100. Kompleksitas berat itu seperti apa, nanti kalian akan pahami di CLO yang pertama sepertinya, supaya CLO yang pertama. Kemudian nanti kalian akan membuat report. Untuk grupnya sendiri, saya masih belum terbayang apakah saya akan membuatkan untuk kalian ataupun kalian buat sendiri. Nanti akan diumumkan kemudian di pekan kedua atau pekan ketiga. Ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk mata kuliah ini. Ada dari Levitin dan juga Neapolitan sebagai referensi utama, dan sebagai pendukungnya ada
dari Rinaldi Munir. Ini juga 3 buku ini akan sangat berguna untuk kalian di mata kuliah semester depan, yaitu di strategi algoritma. Peraturan yang ada di kelas ini harap aktif di LMS. Kalau setiap minggunya akan saya buka forum juga. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan di LMS kalau itu terkait dengan konten kuliahnya. Dan pastikan kalian mengerjakan embedded quiz di videonya juga untuk bisa mark kehadiran kalian. Be on time karena tidak akan ada perpanjangan deadline. Jadi kalian harus menepati deadline-nya. Dan semua pertanyaan esai itu, kalau ada pertanyaan esai itu harus dikerjakan handwritten, tulis tangan, dan nanti yang dikumpulkan itu adalah gambar ataupun scan-nya. Untuk komunikasi, kalian bisa bergabung pada grup Telegram dan kalian bisa bertanya di Telegram juga selain di LMS. Tapi ekspektasinya dijawab oleh saya di office hour. Kemudian remedial akan dibuka itu paling lambat di pekan 17. Dan ini hanya untuk UTS. Jadi untuk sub CLO yang pertama dan kedua. Untuk UAS sampai saat ini arahan dari koordinator itu tidak ada remedial. Tapi kalau ada perubahan nanti akan diumumkan kemudian. Dan syarat untuk melakukan remedial itu adalah sub CLO, nilai sub CLO-nya dari ujian sebelumnya itu adalah maksimal 50 dan nilai maksimal remedial pun itu adalah 50. Dan kemudian kehadiran kalian pun minimal adalah 75%. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kehadiran kalian itu kurang dari 75%, kalian tidak berhak untuk mengikuti remedial ini. Itu dulu untuk penjelasan rencana perkuliahan ke depan. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Bu, Ya, dari mata kuliah ini tuh kan judulnya analisa eh, kompleksitas algoritma gitu ya. ya Nah, betul. dari belajar mata kuliah ini tuh nanti goalnya apa ya? Apakah kita tuh bakal seperti seorang arsitek software development yang bisa bikin program, tapi dengan eh, rancangan bahwa oh program yang kita buat itu tuh ringan nih cara arsitektur ke servernya dan performanya juga bagus dari sisi CPU, memori dan jaringannya bagus itu atau gimana ya nantinya. Kan tadi tuh saya baca sekilas di LMS soalnya ada berhubungan dengan waktu-waktu gitu gitu, time proses atau apa gitu. Ya, betul. Pertanyaan yang bagus. Jadi goalnya apa sih dari kuliah ini? Karena dari namanya kan analisis kompleksitas algoritma. Yang namanya kompleksitas itu kan berarti seberapa kompleks sih sesuatu yang kita punya, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya saya kasih contoh sederhana aja ya. Kalau misalnya saya mau eh enggak deh. Jadi gini, yang diharapkan kalian bisa lakukan setelah kuliah ini itu adalah kalian bisa mengetahui. Jadi bukan membuat ya. Kalau di sini karena kita belajarnya gimana sih ngitung kompleksitas dari suatu algoritma. Kalau membuat itu nanti di mata kuliah yang lain. Kalau di sini itu lebih ke kita menentukan kompleksitas waktu ya. Waktu dari suatu algoritma yang ujung-ujungnya tentunya jadi program kan. Jadi apa yang kita buat itu ada yang disebut kelas kompleksitasnya. Seberapa cepat sih program itu bisa berjalan, seberapa lama sih program itu bisa berjalan. Nah, itu yang bisa kita hitung setelah kuliah ini berakhir. Ada kelas-kelas kompleksitas.
mulai dari yang paling ringan itu adalah konstan, yang paling berat itu adalah eksponensial. Nah, kalian nanti bisa mengelompokkan, seharusnya bisa mengelompokkan algoritma tertentu itu masuknya ke kelas mana sih, yang ringan, yang sedang, yang berat. Apakah lebih jauhnya di mata kuliah lebih atas, itu kalian jadinya bisa eh, berpikir apakah saya perlu membuat algoritma lain yang lebih efisien lagi. Karena kalian kan udah bisa menghitung nih suatu program atau suatu algoritma itu efisien atau enggak, kompleksitas waktunya seperti apa. Dan nanti di kuliah lanjutannya kalian bisa mikir, bisa nggak sih kita memperbaiki program ini biar lebih cepat lagi. Untuk bisa memperbaiki program itu biar lebih cepat, kita kan harus tahu dulu cara ngitung kompleksitasnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Cukup kebayang, Egi? Oh iya iya. Ya mungkin gini gitu ya Bu, gampangnya kayak anggap di aplikasi itu berat gitu ya, dan itu tuh beratnya itu dari Hmm. programnya ya, belum di optimizing gitu si Mm-mm. algoritmanya. Nah, dengan kita analisa gitu ya kompleksitas algoritmanya, maka itu bakal jadi ringan lagi gitu ya. Iya, jadi lebih ke seberapa berat sih? Misal kita ngerasa, wah ini aplikasinya berat nih. Tapi kan itu cuman eh, subjektivitas kita doang kan. Saya ngerasa ini berat. Tapi eh, dengan mempelajari kuliah ini, kalian tahu kalau misalnya ditanya seberapa berat, ya berat aja. Itu kan subjektif ya. Kalau di mata kuliah ini ada kelas kompleksitas. Jadi kalian bisa jawab, ini kompleksitasnya big O n kuadrat. Ini kompleksitasnya eksponensial. Ini kompleksitasnya polinomial. Jadi itu lebih objektif. Orang lain pun udah kebayang, oh beratnya sekian gitu. Oh ya, paham paham. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh aplikasi ini tuh berat nih gitu. Mm-mm. Nah, ya kita tuh bisa jawab, dan jawaban kita tuh terukur gitu ya Bu, berupa angka Iya, gitu ya. Segini nih betul, berat gitu. betul Hmm, paham paham. gitu. Jadi bisa mengelaskan beratnya segimana, eksponensial lah si kompleksitasnya gitu. Oh berarti itu parah banget tuh, bisa nggak diturunin gitu. Kalau misalnya eh, ada juga yang berat tapi ya emang nggak bisa diturunin lagi, itu ada juga kan. Tapi itu baru dipelajarin nanti sih di kuliah selanjutnya. Cuma sekarang lebih ke mengklasifikasikan nantinya suatu algoritma itu masuk ke kelas efek efisien yang mana sih gitu. Oke, Oke. ada lagi pertanyaan? Ya silahkan, Eko. Halo, selamat malam Bu. Bu izin Ya, tanya Bu, ya untuk satu silahkan. semester ini apakah nanti ada tatap muka lagi Bu ya? Untuk minggu keberapanya atau berapanya lagi Bu? Untuk saat ini saya me- tidak memplanning, tidak merencanakan tatap muka selain pertemuan pertama. Jadi full asinkronus untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya kalian request untuk ada tatap muka, bisa dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang, misalnya minimal 5 orang ingin tatap muka, saya bisa buka synchronous meetingnya. Oke, Cukup jelas Bu. Terima kasih ya Bu. sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Sambil kenalan, saya coba eh, absen dulu ya, sebentar.
Kalian biasanya pernah pakai MyTelU nggak sih untuk presensi? Pernah Bu pakai QR kan? Iya, dicoba dulu Iya. ya. Tadi saya onsite sih error, cuman siapa tahu berhasil. Kalau nggak berhasil, saya panggil satu-satu. Bisa dicoba dulu untuk QR-nya. Kalau tidak Saya berhasil, bisa, Bu. bisa. Oke. Bisa. Saya tetap akan melakukan manual ya nanti. Iya, Bu. Jadi yang nggak berhasil nggak masalah. Ya, saya coba manual ya. Lumayan banyak yang berhasil ya. Muhammad Haikal ada ya. Untuk Syadam ada. Yuri hadir. Ammar hadir. Aldrich ada? Tidak ada. Dimas hadir. Rio Septiadi hadir. Konita, apakah ada? Hadir, Bu. Oke. Aditya Galang hadir. Wahyu Pratama hadir. Faisal Ramadhani, apakah ada? Oke. Kingkin Fajar hadir. Masud Ali hadir. Willy Suyanto. Hadir, Bu. Oke. Vika Febrianti hadir. Nelsya hadir. Egi hadir. Iqbal Hermawan. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Syaharik hadir. Ini Muhammad siapa ya? Sorry, 1030 Saya Bu Muhammad 423. Amriansyah. Oke. Gilang Harisma. Hadir, Bu. Oke. Ella Aurelia hadir. Liza hadir. Rivaldo hadir. Abdurrahman hadir. Ilham Rizal. Hadir Bu. Hadir. Oke. Ana Zulfia. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Septa Rinaldi hadir. Adam Roksan. Hadir, Bu. Adam Kurniawan hadir. Miftah hadir. Ilham Sidik. Tidak hadir. Muhammad Rifki hadir. Maesha Sandewa. Dian Nailah Salimah. Hadir, Bu. Oke. Tiansi. Nagaza. Reinhard Mahardika. Hadir, Bu. Reinhard hadir. Muhammad Fatan. Tidak ada. Eko Widodo. Hadir Bu. Oke. Ida Bagus Putu. Muhammad Ansori. Denis Yahezkiel. Desti Arianti. Denis hadir, Bu. Oke. Ini ya. Oke, yang tidak hadir adalah Denis yang hadir. Yang tidak hadir adalah Desti, Muhammad Ansori, Ida Bagus Putu, Muhammad Fatan, Nagaza, Tiansi, Maesha, Ilham, Aldrich. Itu ya. Bu, Ya. izin Bu, maaf saya agak telat tadi. Oke. Fatan nomor 39 ya. Iya Bu, Oke. makasih. Sama-sama. Saya lanjut dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait perkuliahan selama 1 semester ke depan? Aman ya? Nah, hari ini saya juga akan sedikit masuk ke materi, biar kalian lebih terbayang tentang apa sih analisis kompleksitas algoritma itu.
Nah, kalau misalnya kalian punya suatu permasalahan, bagaimana sih cara yang eh, algoritmik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertama, tentunya kalian perlu mengerti dulu masalahnya itu tentang apa sih, apa yang ingin kita selesaikan, ya kan? Banyak orang yang setelah tahu masalahnya langsung membuat programnya aja. Padahal yang bagus itu kita harus merancang dulu. Nah, merancangnya itu apa saja sih yang ditentukan? Yang pertama kita menentukan beberapa hal. Misalnya computational means-nya, apa yang bagaimana kita ingin melakukannya. Apakah hasil yang kita dapatkan nanti kita pengennya dia itu exact, benar-benar sesuai. Misalnya 2 tambah 2 ya jawabannya nanti harus 4 gitu. Atau approximate juga nggak apa-apa. Kira-kiranya aja sekitar berapa gitu. Kemudian struktur data yang ingin kita gunakan, bagaimana strukturnya, kemudian teknik desain algoritma apa yang ingin kita lakukan. Untuk teknik desain algoritma ini akan kalian pelajari di semester depan di strategi algoritma. Kalau misalnya kalian sudah menetapkan apa saja, bagaimana kalian udah punya bayangan seperti apa saja yang ingin kalian gunakan untuk membuat program yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, barulah kalian mendesain algoritma tersebut. Untuk desain algoritma ini juga akan dipelajari di strategi algoritma. Setelah kalian membuat desain dari algoritma tersebut, kalian bisa membuktikan kebenarannya. Apakah algoritma yang sudah saya desain itu benar atau tidak? Dulunya, proving correctness ini ada di mata kuliah ini, di analisis kompleksitas algoritma. Tapi karena sekarang ini lebih banyak digunakannya di tingkat advance, di S2 atau bahkan S3. Jadi sementara ini dihapus dulu. Kita mau lihat bagaimana nantinya. Jadi kita langsung ke analisis kompleksitasnya. Seberapa cepat sih algoritma yang sudah kita buat tadi? Kalau misalnya kita merasa bisa bikin yang lebih cepat, kita bisa balik lagi ke pendesainan algoritma atau bahkan ke perubahan struktur data yang kita gunakan. Karena struktur data yang kita gunakan juga pastinya akan mempengaruhi kompleksitas waktunya. Jadi kita analisis algoritmanya, kita lihat dia masuk ke kelas kompleksitas yang mana sih, apakah berat, sedang, ringan. Kalau misalnya ringan, oke, kayaknya cukup kita langsung bikin programnya aja. Kalau misalnya berat, kita cek apakah mungkin kita bisa membuat dia lebih efisien lagi. Baru kita bikin programnya. Orang-orang kebanyakan setelah understand the problem langsung ke program. Tiba-tiba programnya ngehang. Tiba-tiba programnya lama banget jalannya. Dan lama pun kita nggak tahu kan apakah ini suatu saat akan berhenti. Cuman emang lama banget. Atau apakah dia itu infinite loop. Jadi emang nggak akan mungkin berhenti. Masalah infinite loop itu harusnya bisa masuk ke proving correctness, cuman tidak akan kita pelajari di kelas ini. Untuk program yang berjalannya sangat lama itu masuk ke kelas ini. Berarti dia kompleksitasnya itu eksponensial, misalnya sangat besar. Kita bisa aja ngetes untuk input yang kecil, ya kan? Tapi apakah kalau misalnya kita punya input yang cukup besar untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, apakah program tersebut tetap akan berjalan dengan cepat? Nah, itu akan bisa diketahui kalau kita udah menganalisis kompleksitas si algoritmanya. Intinya seperti itu. Jadi algoritma itu pastinya harus benar, tapi tidak cukup hanya benar aja, dia juga harus efisien pastinya. Kita aja sebagai user pasti kesel kan kalau misalnya punya dapat program yang lemot. Jadi sebagai pembuatnya tentu harus kita pikirkan bagaimana kompleksitasnya juga. Nah, pengukuran efisiensi algoritma
itu bisa dilihat dari segi waktu, bisa juga dilihat dari segi ruang memori, kapasitas memori yang kita punya itu seperti apa. Tapi di kelas ini kita hanya fokus di waktunya saja. Jadi kita hanya mempelajari kompleksitas waktu. Kemudian perbandingan dua atau lebih algoritma untuk masalah yang sama. Jadi misalnya kita punya dua desain algoritma nih, mana nih yang perlu kita pilih untuk kita buat programnya. Nah, kalau kita udah bisa menganalisis algoritma, menganalisis kompleksitasnya, kita cukup cek dulu, analisis dulu, hitung dulu kompleksitasnya seperti apa. Yang paling kecil lah yang akan kita gunakan untuk programnya. Nah, untuk menganalisis suatu algoritma, kompleksitasnya ada dua hal yang paling penting. Itu adalah input size dari suatu algoritma dan operasi dasar dari algoritma tersebut. Dua hal inilah yang menjadi utama yang akan kita gunakan terus-terusan sampai pekan 15 nanti. Itu adalah input size dan juga operasi dasar. Kenapa input size itu penting? Karena di banyak kasus, hampir semua algoritma itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk input yang lebih besar. Contohnya, pengurutan array. Kita mau mengurutkan array sebanyak yang isinya itu ada 10 integer misalnya. Kita ingin mengurutkan, kalau misalnya array-nya itu kita tambah besar jadi 1000 integer, pasti waktu pengurutannya lebih lama kan. Perkalian matriks juga sama. Kita mau mengalihkan matriks 2x2 dengan matriks 4x4. Kita ingin mengalihkan dua matriks ukuran 2x2 dengan dua matriks ukuran 20x20, udah pasti yang 20x20 lebih lama. Jadi makin besar input yang kita masukkan ke program, itu running time-nya pasti lebih lama. Itulah yang dikatakan input size. Seberapa besar sih masukan yang kita berikan ke program. Nah, untuk menghitung keefisienan suatu algoritma, kita perlu menyelidiki apa sih parameter yang bisa kita bilang dia itu input size-nya, dia itu ukuran inputnya. Contohnya, misalkan kalau kita punya masalah pengurutan atau searching atau find max, penentuan bilangan terbesar. Itu yang akan jadi input size adalah ukuran dari si list-nya. Jadi kalau misalnya kita punya array, kalau misalnya array-nya itu isinya adalah 10, berarti input size itu ya si 10 itu. Ukuran inputnya itu 10. Kalau misalnya ukuran inputnya 200, ya berarti input size-nya itu adalah 200. Jadi input size itu adalah ukuran dari si array-nya atau dari si list-nya. Kalau kita mau ngitung polinomial, berapa sih nilai dari AN/XN tambah AN-1 XN-1 dan seterusnya, tentunya semakin besar nilai N-nya, itu semakin lama juga kita hitung, ya kan. Makanya N-nya itu apa sih? Si N yang ada di sini. Atau N-nya itu pasti sebanding dengan banyaknya koefisien. Kalau dia cuma A0 aja, ininya nggak ada, ya berarti kita cukup langsung punya hasil. PX itu ya si A0. Kalau misalnya dia A0 ditambah A1X, berarti ya kita harus menghitung 2 kali lebih banyak. Kalau kita tambah satu lagi koefisiennya jadi ada A2X kuadrat, lebih besar lagi, kita harus lebih lama lagi kita harus menghitungnya. Jadi tergantung berapa banyak koefisiennya. Berarti koefisien itulah, banyaknya koefisien itulah yang kita sebut sebagai input size. Atau perkalian matriks. Kalau misalnya kita punya kalian matriks 2x2, kita hitung sekian waktunya, kita tambah lagi, perbesar lagi jadi 3x3, itu pasti lebih lama. 4x4 lebih lama lagi, dan seterusnya. Berarti input size itu ditentukan oleh
besarnya matriks tadi. Jadi ukuran matriks itu yang jadi input size-nya. Jadi intinya input size itu adalah apa sih yang menentukan lamanya suatu algoritma itu berjalan atau selesai. Semakin banyak apa yang bikin algoritma itu semakin lama. Contoh lain, misalnya algoritma pengecekan pengejaan. Nah, itu tergantung banyaknya huruf yang kita punya di apa yang ingin kita cek. Pengecekan bilangan prima, saya mau ngecek 7 itu bilangan prima atau bukan sih? 700 itu bilangan prima atau bukan sih? Lamanya beda kan? 7 itu bilangan prima atau bukan, ya saya tinggal cek apakah 7 habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6. Nggak perlu saya cek 8, 9, 10 dan seterusnya kan. Udah pasti nggak akan habis. Tapi kalau misalnya saya mau ngecek 700 itu bilangan prima atau enggak, atau 717 misalnya, ya berarti saya harus ngecek mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 716 paling banyaknya. Bisa lebih sedikit tapi paling banyaknya segitu. Tapi kan berarti lebih banyak bilangan yang harus saya cek. Makanya sebanyak apa? Ya tergantung angka berapa yang mau saya cek. Kalau saya mau ceknya angka 7, ya ada 5 bilangan yang perlu saya cek. Kalau saya mau perlu ceknya angka 717, ya berarti ada 715 bilangan yang harus saya cek. Jadi apa input size-nya? Yaitu bilangan itu sendiri. Jadi bilangan yang akan kita cek itulah yang menjadi input size. Kemudian ada juga yang namanya operasi dasar. Kalau operasi dasar itu adalah operasi terpenting yang ada di suatu algoritma. Apa sih operasi yang paling banyak dilakukan di algoritma tersebut? Biasanya itu adalah operasi yang ada di innermost loop. Jadi kan kalau kita punya loop bisa aja nested ya. Di dalam loop ada loop lagi, di dalamnya ada loop lagi, dan seterusnya. Nah, di yang paling dalam itu yang paling banyak operasi apa sih? Itulah yang dinamakan basic operation. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di pekan-pekan selanjutnya. Nah, ketika kita ingin menghitung kompleksitas waktu, intinya yang kita ingin jawab adalah berapa kali algoritma yang kita punya itu melakukan operasi dasar pada input size. Jadi misalnya input size-nya misalnya operasi dasar itu penjumlahan. Nah, berarti kalau misalnya saya punya input size n, berapa kali sih penjumlahan itu dilakukan dari awal sampai algoritma itu bisa selesai. Itulah yang ingin kita hitung. Jadi dari pertemuan yang subcal O2 dan 3 ya, itu intinya kita ingin menghitung seperti itu untuk algoritma iteratif ataupun rekursif. Kalau kalian mungkin selama ini mengenalnya running time, kan? Kalau running time, kita bisa mencari aproksimasinya dengan menghitung seperti ini. Running time-nya itu adalah COP, di mana COP itu menyatakan waktu eksekusi dari operasi dasar algoritma pada suatu komputer. Dan CN ini adalah berapa kali sih operasi dasar dari algoritma tersebut dieksekusi pada keseluruhan algoritma. Ini yang tadi kita sebut sebagai kompleksitas waktu. Kalau kita kali dengan waktu eksekusi dari operasi dasar tersebut, maka kita dapat aproksimasi running time. Kenapa aproksimasi? Karena CN itu hanya menghitung operasi dasar. Kita tidak peduli ada operasi lain, kita hanya fokus di operasi dasar. Dan COP itu biasanya hanya tersedia dalam bentuk estimasi. Dan tentunya COP untuk satu komputer itu akan beda dengan komputer lain kan. Makanya dia itu biasanya hanya ada dalam bentuk estimasi saja. Nah, perhatikan bahwa dari perhitungan aproksimasi running time yang kita miliki, CN ini bergantung pada banyaknya suatu operasi dasar yang dieksekusi, sedangkan COP ini pada seberapa cepat waktu operasi dasar tersebut dapat dieksekusi oleh komputer. Satu operasi dengan operasi lain itu bisa jadi beda. Contohnya aja di aritmatika sederhana, penambahan itu lebih cepat daripada perkalian.
perkalian itu lebih cepat dari pembagian. Jadi tidak semua operasi itu mempunyai waktu yang sama untuk dieksekusi. Tapi nanti di minggu depan kita akan lihat kalau seberapa cepat operasi itu dieksekusi tidak terlalu berpengaruh pada analisis yang akan kita lakukan. Jadi yang lebih berpengaruh itu adalah berapa banyak sih operasi dasar itu dilakukan. Jadi nanti pada ujungnya yang akan kita hitung hanya CN saja. Ini akan lebih terlihat di pertemuan pekan depan, di konten di pekan depan. Itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan di pekan pertama ini. Ada pertanyaan dulu? Di mata kuliah ini tuh nanti kita bakal dominan menghitung secara matematis atau ngoding ya, Bu? Perhitungan matematis. Perhitungan matematis, codingnya hanya di tugas besar nanti. Karena kalian diminta untuk menganalisis secara matematis dan menganalisis secara running time hasil codingan kalian. Seperti itu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya sudahi saja pertemuan pekan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya itu defaultnya adalah asinkronus. Tapi kalau misalnya ada request untuk sinkronus, silahkan disampaikan. Kalau misalnya ada minimal 5 orang yang ingin sinkronus, akan saya buka. Sifatnya nanti tidak wajib yang ingin hadir saja yang bisa hadir. Terima kasih semuanya. Paling ini, Bu, ada Ya, tambahan boleh. lagi. Boleh. Kemarin itu ke saya ada yang bilang ada mahasiswa yang sebenarnya ikutan mata kuliah ini, tapi kemarin itu ada kendala lah gitu dari sistem registrasinya sehingga belum registrasi gitu, dan kata wali dosennya itu nanti baru bisa registrasi pas masa PRS, yaitu tanggal sekitar 20-an gitu ya. Iya. Nah, yang mahasiswa yang terkendala itu tadi itu di aplikasi MyTelU itu belum di absen, Bu. Oh, oke. Berarti itu nanti aja di minggu depan, baru masuk namanya itu di minggu depan harusnya. Jadi lapor aja. Namanya siapa? Yang saya tahu itu namanya itu ini Abdul Malik dan Febrianti Rahayu. Oke, ini rata-rata pakai nama asli sih ya. Nanti saya download list partisipannya aja. Nanti saya cek untuk update BAP-nya ya. Tapi saya nggak yakin sih untuk pekan pertama apakah namanya akan terupdate nanti atau enggak. Kalau ternyata namanya jadi ada, akan saya cek sebagai hadir. Oke, Bu. Ada lagi? Tidak deh. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada konten yang sudah saya upload, akan segera saya kabari via grup Telegram juga. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.